Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Novianto dengan nomor NIM 12201183369. Di sini saya dari jurusan atau prodi Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum baca Al-Qur'an dengan tepat, yang mana di sini saya mengambil hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat aridin sukun. Sebenarnya ada banyak sekali hukum-hukum bacaan tajwid yang harus kita pahami atau yang harus kita ketahui di saat kita membaca Al-Qur'an. Seperti contoh hukum bacaan idhar, ikhfa, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya akan menerangkan sedikit materi tentang hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat aridin sukun. Langsung saja, yang pertama adalah hukum bacaan mat iwad. Mat secara bahasa memiliki arti yang bisa disebut panjang, dan iwad artinya adalah pengganti. Jadi di sini dapat dikatakan bahwasanya mat iwad adalah hukum bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang diganti apa? Yang diganti adalah tanda baca harokat fathah tanwin atau biasa yang disebut dengan fathah tain. Sedangkan menurut istilah mat iwad adalah bacaan panjang ketika ada fathah tanwin yang dibaca wakaf atau berhenti pada akhir kalimat atau akhir suatu ayat. Baik berhentinya tadi dikarenakan karena ada tanda baca wakaf atau memang sudah diharuskan untuk berhenti, ataupun dikarenakan kehabisan nafas. Dan cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Langsung ke contoh dalam Al-Qur'an. Di sini saya mengambil contoh di dalam Quran surat Al-Hadiyat ayat 1 sampai dengan 5, yaitu dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa satna bihi jam'a. Di sini sudah saya kasih tanda bahwasanya di setiap akhir kalimat atau di setiap akhir suatu ayat ini sudah saya kasih tanda dengan warna biru, yang mana yang warna biru ini merupakan hukum bacaan dari mat iwad. Di sini kenapa kok dibaca dengan mat iwad? Di sini ada fathah tanwin yang dibaca wakaf atau berhenti. Jadi yang awalnya dibaca babahan karena ada fathah tanwin, dikarenakan dibaca wakaf atau berhenti, ini wajib hukumnya untuk dibaca panjang dua harokat dengan dibaca fathah biasa, jadi menjadi babaha. Berikut juga dengan ayat-ayat yang berikutnya. Lanjut, yang kedua adalah hukum bacaan dari mat lain. Untuk mat sendiri masih sama, yaitu memiliki arti yang panjang, dan lain artinya adalah lunak. Sedangkan menurut istilah mat lain adalah apabila terdapat waw sukun ataupun ya sukun yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah, dan di setelahnya tadi ada berupa huruf yang hidup yang dibaca dengan wakaf ataupun dibaca berhenti. Dan cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan cara memilih dengan satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat, dan tiga alif atau dengan 6 harokat. Di sini ada contohnya. Di sini saya mengambil dari Quran surat Quraisy, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di sini juga sama, di setiap akhir kalimat atau di setiap akhir suatu ayat sudah saya kasih tanda yang berwarna biru. Ini merupakan contoh dari hukum bacaan mat lain, yang mana ketika ada ya sukun dan di depannya itu ada huruf yang berharokat fathah, dan di akhir atau di setelah ya sukun ini ada huruf yang hidup dan dibaca wakaf, itu wajib dibaca untuk panjang, bisa dibaca dua harokat, tiga harokat, ataupun dua harokat, empat harokat, maupun 6 harokat. Dan di sini yang awalnya dibaca li'ila fi Quraisyin itu dibaca menjadi li'ila fi Quraisy, panjang seperti itu. Dan di ayat yang kedua dan ketiga ini juga sama, ada
ya sukun yang awalnya memiliki atau yang bertemu dengan harakat fathah sebelumnya, dan di setelahnya ada huruf yang hidup dan dibaca wakof, itu juga sama dibaca dengan mat lain. Dan di ayat yang keempat, ini ayat yang terakhir, yaitu ini ada wawu sukun yang kebetulan juga di depannya itu ada kho yang di fathah dan diakhiri dengan fa juga ini hidup, ini memiliki tanda baca kasroh tain, yang awalnya dibaca min khaufin menjadi min khauf panjang seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah hukum bacaan dari mat arid sukun. Untuk mat sendiri masih sama, yaitu memiliki arti panjang, dan arid memiliki arti yang baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya adalah mati. Menurut istilah, mat arid sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof ataupun berhenti. Baik berhentinya itu di akhir ayat maupun di tengah ayat. Dan cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat maupun dengan 6 harokat. Di sini disebutkan bahwasanya ketika ada bacaan matobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Huruf matobi'i itu apa saja? Huruf matobi'i itu meliputi dengan alif, wawu, dan ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya ketika ada huruf matobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, itu wajib untuk dibaca mat arid sukun. Jadi ketika ketiga huruf tersebut bertemu dengan huruf yang hidup dan dibaca wakof atau berhenti, itu wajib untuk dibaca mat arid sukun seperti itu. Dan sebagai contohnya saya mengambil di dalam surat Quran surat Ar-Rahman di ayat yang ke-13 dan di Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-6, yaitu yang di surat Ar-Rahmannya Bismillahirrahmanirrahim fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini sudah saya kasih tanda warna biru juga, yang mana di sini ada huruf matobi'i yang bertemu dengan huruf hidup. Matobi'nya yang mana? Ini ada satu huruf matobi'i, yaitu huruf alif, yang kebetulan sudah digabung dengan huruf ba dan diakhiri dengan nun yang di kasroh. Ini kan nunnya hidup yang harusnya dibaca ni, dan kebetulan ini diwakafkan. Jadi cara bacanya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang harusnya dibaca tukadzibani diganti menjadi tukadziban seperti itu. Dan di Quran surat Al-Baqarah ayat 6, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini juga sama, ini ada huruf matobi'i yang bertemu dengan huruf yang hidup dan diwakofkan. Ini wajib hukumnya untuk dibaca mat arid sukun. Huruf matobi'nya yang mana? Di sini huruf matobi'nya adalah huruf wawu dan diikuti dengan huruf nun yang hidup. Nunnya kan di harokat fathah dan dibaca na. Ketika menemukan huruf seperti ini, ketika huruf wawu dan menemukan huruf hidup dan diwakafkan, itu hukum bacaannya adalah mat arid sukun dan dibaca panjang dengan bacaan yu'minun yang awalnya yu'minuna seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid sukun. Apabila kalian semuanya menemukan hukum-hukum bacaan tersebut, jangan lupa dan jangan sampai salah untuk cara membacanya. Terima kasih atas kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.